Belakangan ini, aku sering kepikiran satu hal. Nggak tahu ya, pernah ngerasain juga nggak ya? Kadang-kadang kita ini sibuk banget nyusun rencana. Besok mau ngapain, bulan depan harus bagaimana, tahun depan pengennya apa. Terus di kepala kita nih semuanya kelihatan jelas. Kalau ini berhasil, habis itu begini. Kalau yang ini selesai, lanjut ke sana. Rasanya, kalau semua berjalan sesuai rencana, hidup pasti bakal lebih tenang. Aku juga dulu sering begitu. Sampai akhirnya aku nanya ke diri sendiri. Memangnya hidup pernah janji bakal selalu mengikuti rencana kita? Kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak pernah deh. Tapi lucunya, begitu ada satu saja yang meleset, pikiran kita ini langsung ribut. Harusnya nggak begini, macet sedikit langsung kesel. Ada orang yang ngomong nggak sesuai harapan kita, kepikiran seharian. Rencana berubah, mood langsung ikut berubah. Pernah begitu juga nggak sih? Terus, aku nih mulai sadar sesuatu. Jangan-jangan nih, yang bikin kita capek itu bukan hidupnya, tapi karena kita sibuk membandingkan apa yang lagi terjadi sama cerita yang sudah kita bikin sendiri. Padahal hidup gak pernah ikut nulis cerita itu loh. Terus nih, aku kepikiran lagi, kalau memang begitu, sebenarnya apa sih yang memang menjadi bagian kita? Karena semakin dipikir, rasanya hidup ini memang kayak punya dua bagian. Ada bagian yang memang dipercayakan ke kita, tapi ada juga bagian yang memang nggak pernah benar-benar ada di tangan kita, yang masih bisa kita lakukan sebenarnya banyak. Kita masih bisa memilih untuk jujur, masih bisa belajar, masih bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, masih bisa berbuat baik, masih bisa bangun lagi setelah jatuh. Itu semua masih menjadi bagian kita. Tapi hasilnya nih, nah ini beda cerita. Kita boleh punya mimpi, boleh berharap, boleh bekerja keras, bahkan harus. Tapi kalau dipikir lagi nih, hasil akhirnya apa memang benar bisa kita atur sepenuhnya? Aku jadi ingat, banyak hal dalam hidupku justru datang tanpa rencana. Tiba-tiba saja tanpa sengaja ketemu orang yang tepat. Dapat kesempatan yang gak pernah dipikirkan. Bahkan beberapa kejadian yang dulu dianggap gagal, yang sempat bikin aku kecewa, sekarang kalau dilihat ke belakang, ternyata justru itu yang membawa aku sampai di sini. Lucu ya, waktu lagi jalani, kita sering merasa hidup ini jadi berantakan. Tapi beberapa tahun kemudian, kita baru sadar, oh ternyata maksudnya itu. Kayaknya kita harus belajar dari alam. Pohon gak pernah panik karena belum tinggi. Santai bro. Sungai juga gak pernah buru-buru. Dia tetap mengalir setiap hari, sedikit demi sedikit. Terus aku mikir nih, jangan-jangan hidup juga begitu. Mungkin tugas kita bukan mengatur semuanya, tapi melakukan bagian kita sebaik mungkin. Belajar, bekerja, mengasihi. Kalau salah, ia diperbaiki. Kalau jatuh, ia bangun lagi. Sesederhana itu. Pokoknya do your best lah. Lalu, setelah semua yang bisa kita lakukan selesai, kita juga harus belajar melepaskan hasilnya. Bukan karena menyerah,
bukan karena harus berhenti berusaha, justru karena kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Terus nih, muncul satu kalimat yang entah kenapa masih sering teringat sampai hari ini. Jangan-jangan kita ini bukan pemilik kehidupan kita. Kita cuma dipercaya untuk menjalaninya. Waktu pertama kali kepikiran ini, aku diam cukup lama. Karena kalau memang begitu, berarti selama ini kita sering capek. Sibuk membawa sesuatu yang memang bukan bagian kita. Padahal tugas kita tuh hanya melakukan yang terbaik. Soal hasil, biarlah kembali kepada pemilik kehidupan. Buatku, mungkin itulah arti percaya. Bukan berhenti berusaha, bukan pasrah, tapi tetap melakukan yang terbaik. Lalu dengan rendah hati menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginanku, sesuai rencanaku. Jadi, kalau boleh, aku cuma mau nitip satu pertanyaan. Yang selama ini bikin kita capek, itu memang bagian yang dipercayakan kepada kita, atau jangan-jangan kita lagi sibuk membahas sesuatu yang bukan milik kita? Nggak usah dijawab sekarang. Aku sendiri masih sering mengingat pertanyaan itu. Siapa tahu pelan-pelan pertanyaan yang sama juga menemani perjalanan. Sampai ketemu lagi ya. Semoga hari ini kita tetap melakukan bagian kita dan belajar mempercayakan sisanya kepada pemiliknya.